Iya, Sehat bersama PKU Delanggu masih terus menghadirkan informasi-informasi kesehatan seperti juga malam hari ini peran dokter patologi klinik dalam pelayanan kesehatan. Pastinya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari obrolan malam hari ini ya pemirsa. Dan kami masih mengundang Anda di 0271 857 555. Baik, ini satu pertanyaan lagi dari saya nih dok sebelum ada penelpon masuk ya. Biasanya kan sebelum kita diambil darahnya itu harus puasa ya dok ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ketika puasa itu minum air putih nggak apa-apa, nggak pengaruh. Tapi ada yang mengatakan namanya puasa juga nggak boleh minum air putih. Nah, yang betul yang apa nih? Iya, kalau memang untuk puasa pemeriksaan di laboratorium seperti tadi yang saya sampaikan itu berbeda dengan puasanya kita dalam artian secara Islam ya. Jadi sebenarnya kita untuk minum air putih itu masih nggak apa-apa ya. Itu boleh-boleh saja. Jadi asal memang itu air putih dan tidak dicampuri dengan misalnya gula ya atau sehingga nanti hasil itu bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan parameter yang akan kita mintakan nantinya ya. Memang kalau secara umum air putih kan tidak banyak mengandung apa sih kandungan yang bisa mempengaruhi hasil sehingga itu masih boleh. Asal jangan kita tambahkan misalnya teh manis misalnya seperti itu lebih baik sudah tidak usah saja. Jadi kalau memang ini ya tidak usah minum atau tidak usah, udah tidak usah makan apa-apa ya akan lebih baik lagi ya. Tapi dalam artian bahwa selama ini untuk minum air putih masih boleh. Masih boleh. Baik. Kita ke penelpon sudah tersambung. Selamat malam. Selamat malam. Iya Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Pak Wawan. Pak Wawan? Iya, Sukoharjo. Di Sukoharjo. Baik, silakan Pak Wawan. Ada dua pertanyaan. Saya sering cek kolesterol. Iya. Hasilnya 222 ya. Nah, pengertian saya kalau normal kan sekitar 70 sampai 200. Iya. Nah, itu 250. Tapi dokter biasanya bilang, udah itu nggak apa-apa, nggak berapa, ya diet aja gitu. Nah, yang saya tanyakan, yang baik itu apakah harus sesuai batas minimal maksimal? Kalau itu minimal, bagaimana cara, di bawah minimal, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian kalau di atas maksimal itu bagaimana caranya? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengulangi tadi pertanyaan dari Ibu, kan di apotek kan ada itu cek kolesterol dan lain sebagainya. Itu tingkat kevalitannya itu bagaimana? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan dari Sukoharjo. Tadi sebetulnya sudah dijawab oleh dokter ya, tapi nggak ada salahnya. Nanti untuk diulang lagi. Tapi kalau kolesterol kayaknya jarang deh Pak yang di bawah. Di bawah ini ya, di bawah batas bawahnya tadi. Silahkan dok. Iya. Untuk hasil dari Pak Wawan ya, beliau sudah cukup baik nih. Mau rutin ya melakukan pemeriksaan cek dengan hasil 222. Memang kalau kita lihat ini dari range normal yang ada sudah melebihi. Sebetulnya kalau kita untuk ke profil lipid itu memang kita menyarankan untuk diusahakan jangan lebih dari batas atas. Iya, karena faktor untuk ke resiko ya, faktor resiko untuk ke penyakit-penyakit kardiovaskuler itu akan lebih besar di situ. Sehingga kita bermainnya memang ini untuk pencegahan ya ke arah sana. Tapi banyak dokter yang belum memberikan terapi dalam bentuk obat ya. Kalau masih sekitar di 222 ini karena kita berharap dengan diet yang teratur, kemudian diimbangi dengan olahraga, kemudian pola hidup yang lebih baik ya. Itu di sini akan menjadi lebih turun lah ya dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau kok dia tetap di angka segitu atau bahkan naik lagi, ya kemungkinan memang sudah mulai harus diberi obat. Iya. Tapi kalau untuk kita bicara dengan untuk mengatasi yang di bawah minimal ya, itu memang tadi seperti Mbak Sari bilang agak jarang ya, karena memang sebetulnya kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh ya, dalam artian untuk komponen pembentukan zat-zat tertentu seperti hormon itu kan juga butuh itu, dan dia juga dibutuhkan untuk metabolisme tertentu di dalam tubuh, sehingga diupayakan juga jangan terlalu rendah juga itu, sehingga kita coba kita bermain di range yang kalau bisa ya bermain di range yang normal seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua ini ya tadi Mbak Sari
sudah menanyakan ya, bagaimana ke tingkat kevalidannya. Saya terus terang juga ini bisa dibilang, aduh, nggak bisa matur apa-apa. Ya, karena terus terang untuk POCT ya, kita menyebut peralatan yang ada di apotek itu, kita menyebut dengan peralatan POCT, itu seperti tadi saya ungkapkan bahwa itu harusnya berada di bawah pengawasan kami, dokter PK yang ada di laboratorium, di mana di situ kita bisa melihat kontrolnya seperti apa, kemudian tekniknya ya, teknik pengambilannya juga kalau di apotek kan kita juga nggak tahu karena dilakukan oleh siapa. Padahal yang berkompetensi untuk melakukan plebotomi atau pengambilan darah atau pemeriksaan itu adalah ada, entah itu mungkin analis kah atau perawat ya, yang penting itu sudah berada di ranah ada penanggung jawabnya gitu ya. Tapi kalau di apotek itu ya, kalau kita berbicara dari awal dari pra-analitik sampai pasca analitik, kita memang harus mungkin lebih banyak memberikan inilah ya, pengarahan atau mungkin pengawasan yang lebih ketat. Sedangkan untuk hasil yang keluar ya itu sangat tergantung dengan merek, dengan segala macam Pak, soalnya. Jadi sarankan ke laboratorium aja Pak ya, untuk tingkat kevalidannya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Baik, pemirsa, kami sebenarnya masih ingin banyak sekali pertanyaan kepada Dokter Ami, tapi waktunya sangat terbatas Dok. Jadi ini pertanyaan sekaligus nanti saran dokter ya untuk pemirsa nih, apa yang disarankan oleh seorang ahli patologi klinik dalam medical check up sekaligus juga sebelum atau sudah vaksinasi ini, sekaligus sebagai penutup nih Dok, silakan. Ya, sekarang ini untuk medical check up atau kita singkat dengan MCU ya, itu sudah mempersyaratkan mesti dilakukan pemeriksaan laboratorium, di mana ini banyak dilakukan oleh mungkin perusahaan yang sedang dalam rangka rekrutmen pegawai ataupun untuk evaluasi. Ya, evaluasi dalam artian mencari sejauh mana menimbulkan timbulnya penyakit akibat kerja dari para pegawainya misalnya ya, sehingga di sini hasil lab yang keluar itu akan sangat menentukan apakah itu nanti akan mengarah ke diterima atau tidak, atau akan mengarah ke diteruskan atau tidak misalnya ya, atau butuh sampai ke tindakan seperti misalnya kita melihat dari hasil labnya sudah muncul terlihat adanya gejala-gejala ke arah penyakit akibat kerjanya ya, itu hasil yang akan dikeluarkan oleh laboratorium itu menjadi sangat penting, sehingga di sini kita betul-betul harus mengiring bahwa hasil itu betul-betul akurat, betul-betul bisa dipercaya, dan butuh advice atau interpretasi dari expertise ya dari kami yang ada di laboratorium. Sedangkan untuk yang pasca dan pre-vaksinasi itu memang saat ini kita bisa contohkan untuk mengarah misalnya ke vaksinasi atau imunisasi HBsAg itu sebelumnya kita bisa lakukan dulu pemeriksaan anti HBs-nya, sehingga nanti bisa ditentukan apakah dia masih butuh untuk dilakukan imunisasi atau tidak. Baik, panjang lebar Dok, terima kasih sekali kehadirannya di TA TV. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Baik pemirsa, sayang sekali harus saya akhiri sampai di sini acara kita malam hari ini, dan Sari Atmaja mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.